Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz pada edisi edukasi bersama Market. Rekan trader, seperti biasa, Market selalu hadir memberikan edukasi buat rekan trader semuanya karena kami ingin rekan trader itu sukses dalam bertrading. Itu yang paling penting. Oleh karena itu, untuk bisa sukses ya sudah barang tentu harus punya prepare edukasi yang baik dan benar, mengetahui apa itu trading, minimal mengetahui penggunaan tools-tools yang ada di platform trading. Itu yang harus diketahui oleh rekan trader semuanya. Sudah barang tentu harus juga mengetahui money management dan lain-lain, tapi setidaknya rekan trader harus memahami dulu bagian utama dari tools-tools yang ada di platform trading, bagaimana cara penggunaannya. Nah, setelah itu kalau sudah dimengerti, setidaknya bisa dimodifikasi oleh rekan trader sehingga bisa menghasilkan sebuah strategi dalam trading. Itu yang paling penting buat rekan trader semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi dan selalu dan senantiasa Market datang memberikan edukasi buat rekan trader agar kita bisa belajar bersama-sama. Kita bisa belajar tentang trading dan kita bisa mengimplikasikan trading tersebut, hasil pelajaran kita di platform yang akan kita lakukan bersama-sama. Oke rekan trader, untuk edukasi kali ini rekan trader, seperti biasa setiap saat, setiap edukasi yang diberikan oleh Market akan selalu ada tema-tema yang akan kita berikan oleh rekan trader semuanya. Dan untuk edisi kali ini masih tetap kita akan mencoba mengeksploitasi lagi indikator dalam suatu strategi trading. Dan untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang long moving average system. Nah, ini long moving average system. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena pertama tema ini kita menggunakan sudah barang tentu. Namanya juga moving average, tapi long, panjang ya. Artinya kita akan menggunakan indikator moving average. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena kita tahu bahwa indikator moving average ini adalah indikator 1000 umat. Indikator yang paling simple dan mudah dipahami oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu saya mengangkat tema ini. Sedangkan untuk masalah longnya ini rekan trader, nah ini akan kita bahas bersama-sama rekan trader. Tapi sebelumnya saya ingin sekali lagi mau bilang buat rekan trader semuanya bahwa apabila kita menggunakan indikator moving average, kenapa kita menggunakan moving average ini? Karena kita tahu bahwa moving average ini adalah suatu indikator yang menurut saya itu paling simple untuk bisa digunakan oleh para trader semuanya. Sudah barang tentu indikator ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Misalnya untuk kelebihannya, pertama mudah dipahami, indikator ini sangat sederhana, cocok untuk para trader, terutama trader pemula. Yang kedua adalah indikator ini sangat bagus atau fungsinya untuk mendeteksi tren ya, untuk mendeteksi tren. Intinya apabila indikator moving average ini dia berada di bawah dari candle, artinya kemungkinan besar tren itu akan naik. Sebaliknya apabila dia di atas candle, artinya tren itu akan mengalami penurunan. Nah, selain itu rekan trader, indikator ini juga bisa digunakan atau bisa dikombinasikan dengan indikator-indikator yang lain, misalnya RSI, stochastik, maupun Bollinger Band. Semua bisa digunakan oleh rekan trader semuanya dan bisa menjadi support dan resisten. Nah, itu adalah sekilas dari keuntungan atau kelebihan dari moving average. Tapi selain kelebihan sudah barang tentu ada juga kekurangannya rekan trader. Kekurangannya adalah indikator ini termasuk tipikal indikator yang lagging atau indikator yang agak sedikit tertinggal ya, karena dia dihitung berdasarkan harga historis yang telah terjadi ya, artinya moving average rata-rata ya, average ya, jadi dia akan selalu agak sedikit ketinggalan karena dia akan menghitung historinya dulu, setelah itu bisa menjadi sebuah data yang diberikan. Selain itu juga indikator ini juga bisa atau sering juga memberikan sinyal palsu. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan indikator ini dengan periode yang lebih kecil, periode yang singkat, periode yang pendek, ya, akan memberikan banyak sekali sinyal palsu. Oleh karena itu, kenapa
dalam menggunakan indikator ini, moving average ini, kita harus bisa men-settingnya supaya berdasarkan gaya trading dari kita, ya. Kita bisa menggunakan gaya trading kita seperti kayak gimana, apakah itu trading scalping atau trading yang sedikit panjang. Nah, itu kita bisa menggunakan men-setting indikator ini berdasarkan gaya trading dari kita. Nah, oleh karena itu rekan trader, kita akan lihat bahwa berbicara tentang long moving average ini, sebelumnya saya mau langsung sedikit juga memberikan sedikit masukan buat rekan trader bahwa periode yang biasa digunakan di moving average ini, kita bisa lihat ada periode pendek dan periode jangka panjang. Rekan trader, periode pendek ini biasanya kita gunakan misalnya dalam scalping atau day trading atau swing trading, dan biasanya digunakan itu moving average dengan periode 5, 10, 20 atau 50. Sedangkan jangka panjang itu biasanya menggunakan moving average dengan periode 50, 100 atau 200. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa periode 5 sampai 20 rekan trader ini cocok untuk analisa jangka pendek, membantu mengidentifikasi tren dan potensi pembalikan harga yang cepat. Biasanya periode yang pendek seperti kayak gini banyak digunakan oleh para trader, terutama trader scalper, ya, trader dengan jangka yang pendek. Sedangkan periode 50 digunakan untuk mengidentifikasikan tren jangka menengah dan membantu dalam menentukan level support dan resisten. Sedangkan periode 100 dan 200 lebih banyak untuk digunakan untuk analisa jangka panjang, memberikan gambaran tren utama dan memfilter noise pasar. Nah, periode 100 sampai 200. Nah, dalam strategi kali ini, karena judulnya adalah long moving average, artinya kita akan menggunakan indikator moving average dengan periode yang sedikit panjang. Tapi kita juga harus melihat juga periode yang standar atau periode yang jangka pendeknya, supaya kita bisa melihat antara periode yang jangka pendek dan periode yang jangka panjang bisa saling sinkron, dan dari situlah kita bisa mengetahui sinyal yang pas untuk melakukan open posisi. Untuk lebih jelasnya rekan trader, mari kita coba langsung masuk aja ke platform rekan trader. Di platform sini sudah sangat jelas, kita akan lihat bersama-sama. Ya. Nah, untuk edisi kali ini rekan trader, yang kita gunakan adalah moving average dengan periode standar. Biasanya periode standar adalah periode 14 rekan trader, ya. Kita bisa lihat, saya coba setting dulu di sini. Ya, kita lihat 14. Kita kasih warna merah aja, ya. Kita mencari kasih warna merah misalnya, ya. Nah, dan periode yang jangka menengah adalah periode 100. Ya. Kita akan lihat rekan trader periode jangka menengah, periode 100, average 100. Nah, ini untuk jangka menengah. Nah, sini ya rekan trader, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa kita menggunakan dua periode, tapi dalam hal ini periode jangka menengah dan jangka pendek dan jangka menengah, ya. Dan yang patokan kita adalah jangka menengah, ya. Yaitu adalah moving average dengan periode 100. Dan bagaimanakah cara penentuan untuk mengambil posisi dengan menggunakan long moving average ini atau dengan menggunakan moving average dengan periode yang panjang level 100 rekan trader? Caranya sangat mudah rekan trader. Kalau kita lihat rekan trader, cara yang paling penting dan cara yang paling utama yaitu adalah kita bisa lihat di sini bahwa untuk bisa mengambil posisi buy, ya, open posisi untuk melakukan posisi buy, kita bisa lihat apabila candlestick berada di daerah moving average yang 100, sedangkan yang merahnya ini atau yang 14 ini berada di atas moving average yang warna biru rekan trader. Intinya seperti kayak gitu rekan trader. Artinya posisinya itu apabila, ya, moving average yang 100 periode panjang, dia akan selalu berada di bawah dari moving average yang periode pendek, ya, seperti kayak gini. Nah, di sini sudah sangat jelas, kita bisa lihat. Kita pertama lihat dulu tren yang akan terjadi di sini. Misalnya di sini adalah tren lebih banyak
uptrend ya, tren naik ya. Nah, di sini sudah sangat jelas apabila bisa saja terjadi perselingkuhan seperti kayak gini atau perpotongan seperti kayak gini, tapi untuk bisa mengambil posisi yang baik dan kita mengetahui bahwa ini adalah posisi adalah buy, adalah kita harus memastikan bahwa moving average yang berperiode pendek, berperiode 14 akan selalu berada di atas dari moving average yang berperiode panjang. Dalam hal ini berperiode 100. Nah, di sini contohnya seperti kayak gini rekan trader. Bisa lihat. Kita lihat. Nah, ini ya rekan trader ya. Karena kalau kita lihat di sini sudah sangat jelas. Bisa lihat di sini. Nah, sudah sangat jelas. Selain ini terjadi crossing, di sini juga kita bisa lihat bahwa moving average periode 100 berada di bawah dan moving average periode 14 ini standar berada di atas. Jadi trennya ini dari bawah ke atas menunjukkan bahwa ini akan menandakan tren itu adalah tren bullish atau uptrend. Nah, kita bisa lihat di sini rekan trader. Nah, seperti kayak gini rekan trader ya. Nah, seperti gini juga rekan trader. Nah, ini juga secara garis besar kita bisa lihat bahwa ini trennya ini sudah menandakan bahwa ini uptrend benar-benar. Jadi sangat mudah untuk kita mengidentifikasikan ya rekan trader ya. Ini pun juga ya secara garis besar. Nah, ya udah menandakan. Nah, ya sini ya rekan trader posisinya seperti kayak gini. Nah, selanjutnya ya, kalau ini adalah untuk posisi buy ya. Intinya gini, ceritanya sebenarnya sangat simpel logikanya. Apabila mereka berdua ini berada di bawah candle, baik itu moving average 14 dan moving average 100, itu artinya menandakan bahwa tren yang terjadi akan uptrend rekan trader. Trennya akan kuat uptrend ya. Nah, tinggal kita lihat aja yang warna merah atau yang berperiode 14 harus berada di atas periode 100. Itu menandakan bahwa kekuatan trennya itu masih uptrend dan sangat kuat terjadi. Nah, selanjutnya bagaimanakah untuk downtrend? Nah, untuk downtrend rekan trader bisa lihat seperti kayak gini. Pada posisi seperti kayak gini rekan trader. Nah, rekan trader lihat seperti kayak gini. Ini sudah bisa menandakan bahwa kemungkinan besar tren ini akan terjadi tren penurunan atau downtrend. Nah, ini menjadi momen untuk kita bisa mengambil posisi sell rekan trader. Nah, kita lihat ya seperti kayak gini, ini uptrend. Nah, ini juga, nah ini downtrend rekan trader. Nah, saya besarin dulu. Nah, seperti ini rekan trader ya. Rekan trader. Nah, ini rekan trader ya. Ini menandakan bahwa kemungkinan besar dia ini akan terjadi penurunan. Nah, seperti kayak gitu rekan trader ya. Seperti kayak gini. Nah, tapi kalau dalam posisi datar seperti kayak gini, ini harap diperhatikan oleh rekan trader karena posisi datar seperti kayak ini dalam posisi flat seperti kayak gini, ini kalau bisa kita hindarkan karena biasanya akan bergerak sangat flat seperti kayak gini rekan trader ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Atau kita coba lihat lagi. Nah, seperti kayak gini. Nah, ini seperti kayak gini ya. Nah, kita berbicara tentang kalau kita trading menggunakan moving average adalah kita trading sangat berguna itu di saat posisinya sedang trending. Tapi kalau sedang sideways itu sangat sulit rekan trader. Kebanyakan nanti dapat sinyal palsu di sini. Nah, seperti kayak gini kan sangat sulit sebenarnya nih. Tapi kalau sudah terjadi perpotongan seperti kayak gini, inilah yang lebih bagus lagi rekan trader. Dan ini sudah bisa kita lihat bahwa di posisi seperti kayak gini adalah tren yang bisa menunjukkan bahwa akan terjadi uptrend maupun akan terjadi downtrend. Kita bisa sell di posisi seperti kayak gini. Nah, ya, karena dia berada di bawah ya. Ini dia berada di bawah ya, 100 dan 14. Candlenya ini berada di bawah antara dua indikator tersebut. Ini bisa menunjukkan bahwa posisi yang bagus untuk melakukan open posisi sell. Jadi prinsipnya tidak terlalu susah rekan trader ya. Intinya tidak terlalu seperti kayak gini kan kemungkinan kan sell karena candlenya ini berada di bawah indikator moving average baik
100 maupun 100 maupun 14. Jadi menunjukkan bahwa tren ini akan terjadi sedikit pelemahan. Tapi kalau sudah posisi seperti kayak gini, range seperti kayak gini, nah alangkah baiknya kita jangan terlalu memaksakan kehendak apabila range seperti kayak gini, karena ini zigzag seperti kayak gini dia akan naik turun sangat sulit buat kita. Jadi kita bisa ambil posisi itu kalau sudah menunjukkan bahwa tren ini lebih banyak ke uptrend begini untuk buy ya, karena posisinya di bawah, maupun seperti kayak gini kemungkinan besar untuk sell. Karena posisi candle ini dia berada di bawah dan trennya ini juga menunjukkan tren penurunan, disitulah merupakan momen yang pas untuk kita mengambil posisi sell. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar saya mau bilang bahwa apabila kita trading menggunakan long term moving average, dalam hal ini kita menggunakan moving average 100, yang kita harus gunakan adalah bagaimana kita melihat posisi dari candle, apakah dia berada di bawah moving average 100, itu akan menunjukkan untuk kita melakukan sell, maupun apabila dia berada di atas menunjukkan buy. Dan kita bisa melihat juga bahwa moving average yang standar dalam hal ini 14 menjadi patokan untuk kita bisa melihat pergerakan selanjutnya. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah edisi edukasi kita kali ini tentang long moving average, cara trading dengan moving average periode 100 untuk para trader semuanya. Saya berharap semoga apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di edukasi-edukasi berikutnya. Salam profit.